pagi. Kita akan lanjutkan materi akuntansi biaya tentang bab 8, yaitu metode harga pokok proses ya. Kita sampai ke bagian terakhir sampai di sini. Ya, jadi silakan bagi yang belum melihat atau membaca soalnya, silakan baca terlebih dahulu. Jadi saya tidak membacakan lagi ya. Jadi saya akan langsung menjawab ini ya. Langsung menjawab yang dari soal. Oke. Kita akan menghitung namanya unit dari ekivalen. Nah, unit ekivalen sama dengan produk selesai ditambah dengan BDP akhir dikali dengan persentase penyelesaian. Nah, kalau ini kita untuk BB, BBT, KL, dan BOP, kita akan melihat dari ini ya, dimana produk selesai adalah 15.000, BDP akhir adalah 3.000, kemudian untuk persentasenya adalah 180-80, sehingga kita masukkan di soal ada seperti ini. 15.000 ditambah 3.000 kali 100% ini 18.000, ini BTK nya 15 tambah 3.000 dikali 80% 17.400, BOP juga sama, maka hasilnya adalah 52.800 unit untuk unit ekivalen ya. Jadi seperti ini. Setelah itu kita akan menghitung harga pokok tiap unit produksi. Nah, kita akan menghitung harga pokok tiap unit produksi itu diperoleh dari angka ini ya, angka ini yang kita peroleh sama kan, angka ini yang kita punya 72, 69.600 dan 34.800, 72, 69.600 dan 34.800 dibagi dengan unit ekivalen masing-masing, maka dapat 4 rupiah per unit, 4 rupiah per unit, dan 2 rupiah per unit. Maka harga pokok per unit adalah 10 rupiah per unit ya. Setelah itu kita akan hitunglah harga pokok atau biaya produksi produk bulan berjalan. Itu adalah harga pokok produk selesai ditambah dengan harga pokok barang dalam proses akhir. Nah, harga pokok produk selesai itu adalah 15.000 dikalikan dengan 10 unit adalah 150.000. Kemudian harga pokok untuk BDP akhir itu adalah sisanya masih ada 3.000 unit. 3.000 unit dikalikan dengan 100% dengan persentase kalikan dengan 4 rupiah 12.000. BTK 3.000 kali 80% kali 4 rupiah yaitu 9.600. BOP 3.000 kali 80% kali 2 rupiah itu 4.800. Ditotalkan dapat 26.400. Maka harga pokok atau biaya produksi setelah berjalan adalah 176.400 ya. Kemudian kita akan membuat laporan biaya produksi ya. Kita akan membuat laporan biaya produksi tertampil sebagai ini. Data produksi, jumlah produk masuk proses produksi adalah 18.000 unit, jumlah produk selesainya adalah 15.000 unit, jumlah barang dalam proses akhir ada 3.000 unit. Untuk 100% bahan baku, 80% tenaga kerja, dan 80% biaya overhead pabrik. Kemudian tuh ada jenis biaya bahan baku, ini total biaya produksinya ya, yang diambil dari soal. Ini ngambil dari jawaban biaya produk per unit. Ini dari soal ya. Ini jawaban. Kemudian yang bagian ini penghitungan ini kita bisa pindahkan masuk ke sini ya, dapatnya hasilnya seperti ini. Inilah laporan dari biaya produksi untuk satu departemen produksi ya. Seperti ini. Jadi ini bagian perhitungan biaya ini sama persis dengan ini ya, tinggal kita pindahin saja ke sini ya. Oke, kemudian kita lanjut. Kita akan mencatat pemakaian bahan baku. Ini ada BDP BBB pada persediaan bahan baku itu 72.000, biaya tenaga kerja BDP BTK 69.600, biaya gaji pada 69.600. Kemudian mencatat BOP yang dibebankan BDP BOP 34.800 terhadap BOP dibebankan 34.800 ya. Kemudian mencatat BOP sesungguhnya ya, BOP sesungguhnya pada macam-macam biaya
36.000. Kemudian mencatat BOP yang dibebankan kepada BOP sesungguhnya ya. Jadi ini 36, ini 34.800, jadi ada selisih ya. Jadi selisih BOP nya 1.200 di debit seperti ini ya. Maka mencatat BOP dibebankan kepada BOP sesungguhnya, BOP dibebankan 34.800, selisih BOP 1.200 pada BOP sesungguhnya 36.000. Kemudian mencatat harga pokok selesai yaitu persediaan barang jadinya 150.000, persediaan BDP nya adalah 26.400, ini yang dijumlahkan. Maka menjual penjualan secara kredit piutang dagang pada penjualan 198, HPP nya adalah 132. Oke, untuk mengetahui 132 ini dapat dari mana ya, kita melihat bahwa di sini ini adalah 10 unit untuk biaya produksi per unitnya, sedangkan yang dijual itu adalah 13.200. 13.200 dikalikan dengan 10 itu adalah 132.000. Maka di sini akan diketahui HPP pada persediaan barang jadi itu adalah 132.000. Baik, kita lanjut. Nah, kali ini kita akan masuk ke pengolahan produk melalui lebih dari satu departemen produksi ya. Ini contoh soal satunya lagi ya. Untuk PT Bina Utama mempunyai dua departemen produksi, yaitu departemen 1 dan departemen 2. Kegiatan produksi untuk masing-masing departemen pada bulan Juli 2019 sebagai berikut. Ini terlampir data sebagai berikut seperti ini ya. Tinggal dibaca aja. Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Kita diminta untuk membuat laporan biaya produksi departemen 1 dan departemen 2. Kemudian buatlah ayat jurnalnya. Cara pengerjaan masih sama. Yang pertama ini kita akan menghitung unit ekuivalen departemen 1. Unit ekuivalen sama dengan produksi selesai ditambah BDP akhir dikali dengan penyelesaian. Kita ngambil angka yang ini dengan ini ya. Maka BBB 4320 tambah 480 kali 100%, BTK 4320 tambah 480 kali 50%, BOP sebenarnya 4320 tambah 480 kali 50%, dapatlah 13.920 kilo ya. Kemudian hitunglah harga pokok tiap unit produk departemen 1. Kita ngambil angka departemen 1 nih ya. Kita ngambil 3 aja, BOP sesungguhnya kita tidak masukin ya. Nih kita masukin 240, 2337 500 dan 273 600 sama persis ya, sama persis ya, dibagi dengan unit ekuivalennya yang sudah dihitung di sini ya. Dapat 50, 74 dan 60, jumlahnya adalah 194 rupiah per unit ya. Kemudian kita akan menghitung harga pokok atau biaya produksi produk bulan berjalan untuk departemen 1. Harga pokok produksi selesai tambah dengan harga pokok barang dalam proses akhir. Harga pokok dalam selesai ada 4320 dikali dengan 184 dapat 794880. Harga pokok BDP akhirnya ada 80 unit ya. 80 kali 100% kali 50, 80 kali 50% kali 74, 80 kali 50% kali 60, 24, 17.760, 14.400, dapat 56.160. Maka harga pokok atau biaya produksi yang bulan berjalan adalah 851.040 ya.
maka digambarkan dalam tabel seperti ini. Oke. Jadi ini cara pengerjaannya masih sama. Kalau dia biaya konversi ini sama aja ya, berdua ini sama. Ini biaya konversi. Ya, kalau yang di soal itu agak beda, dia tulisnya ini biaya konversi. Jadi kita mengikuti aja yang sudah ada di soal. Ya. Oke. Jadi seperti ini. Nah, kita lanjut. Kita akan menghitung nilai ekuivalen untuk departemen 2. Rumusnya masih sama, tapi kita mengambil angka ini ya. Itu fokus pada di bagian ini. Dan tingkat ininya ini ya. Oke. Sorry. Sampai di sini ya. Sorry. Kelewatan, kelebihan. Nah, sampai di sini ya. Jadi kita ngambilnya sama persis 480 tambah 240 kali 100%, 4320, 480 kali 240 kali 30%, 4152. Ini sama 4152, hasilnya sekian. Nah, di sini kita ngambil yang di soal, tapi BBB itu tidak ada ya. BBB kita ngambil angka, ini BTKL sama BOP kita ambil ya. Tapi kalau BBB kita ngambilnya yang ini, yang sudah selesai. Ya, yang sudah selesai sama kita ambil ya. Ini tinggal dibagikan ya. Oke, sudah dapat ya. Jadi ini kita ngambil dari yang departemen 1, ngambil yang ini 794 ini ya. Hasilnya seperti ini 402. Kemudian kita tinggal kalkulasikan 480 kali 402 dapat sekian, 1640 160 240. Ini perhitungan dihitung ya. Hasilnya ada 159856. Maka harga produk atau biaya produksi bulan berjalan adalah 1.716.000 rupiah ya. Diambil dari harga pokok produk selesai dan harga pokok barang dalam proses akhir. Ini maka bentuk tabelnya adalah ini ya. Tabelnya ini. Oke. Kita masukkan dalam jurnal. Mencatat pemakaian bahan baku, ini jurnalnya. Tenaga kerja ini ya. BOP ini departemen 1 ya, sesuaikan dengan pos. Kemudian ini BOP sesungguhnya, ini selisihnya ya. Tinggal semuanya sudah ada di soal, tinggal dibuat jurnal aja sih ya. Kemudian ini adalah transfer ya, transfer barang jadi DP barang departemen 2 akan menjadi barang jadi departemen 1 ya. Kita transfer ke sini ya, bentuknya seperti ini. Setelah itu kita catat departemen 2. Departemen 2. BBB-nya tidak ada ya, karena di sini sudah masukkan BBB ya. Jadi langsung saja sesuai BTK. BOP sesungguhnya ini sisi BOP ya, nggak dicatat aja, yang dimasukin. Ini terakhir adalah bagian sini ya. Selesai sampai di sini ya. Jadi saya tidak menjelaskan secara detail karena pengerjaannya sebenarnya kurang lebih hampir sama yang dengan bab 7 ya. Cuma bedanya ini harus membuat laporan biaya produksi aja ya. Oke, saya akhiri dulu untuk sampai di sini. Jikalau ada yang kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih. Selamat pagi.